Ananda, hari ini kita masuk pada pelajaran tentang mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Bapak yakin Ananda telah membaca materi yang telah Bapak berikan di grup, dan Bapak yakin Ananda sudah membaca dan memahaminya dengan baik. Nah, untuk lebih memahami tentang struktur dan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi, Ananda cermatilah tayangan slide berikut. Selamat menonton. Bagaimana Ananda dengan tayangan video slide yang telah Bapak tayangkan membuat Ananda semakin paham tentang struktur dan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi? Bapak harap Ananda semakin memahami struktur dan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang Bapak akan menayangkan sebuah teks laporan hasil observasi. Bapak juga akan menayangkan sebuah format isian yang akan Ananda isi untuk memperdalam pengetahuan Ananda tentang struktur dan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Cermati dengan teliti tayangan teks laporan hasil observasi dan kerjakan dengan teliti isian format yang akan Bapak tayangkan. Selamat mengerjakan.
Nah Ananda, apakah isian format yang Ananda isi sama dengan isian format yang Bapak isi? Bapak akan menampilkan isian format yang telah Bapak isi. Jika Ananda mengisinya sama dengan isian yang Bapak isi, berarti Ananda sudah memahami materi dengan baik. Nah Ananda, kita sudah mengidentifikasi tentang struktur teks laporan hasil observasi. Kegiatan kita berikutnya adalah mengidentifikasi ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ananda, dalam mengidentifikasi ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi, kita harus lebih teliti karena komponen yang kita identifikasi akan lebih banyak. Baiklah, Bapak akan menampilkan sebuah teks dan isian format. Ananda harus membaca teks berikut dengan teliti, sekali lagi dengan teliti, agar Ananda bisa mengerjakan beberapa poin dari ciri kebahasaan yang harus Ananda isi. Silakan mengerjakan. Bagaimana Ananda sudah memahami cara tentang mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi dan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi? Bapak yakin Ananda sudah memahaminya dengan baik karena Ananda sudah membaca materi, sudah mengidentifikasi bersama-sama dengan Bapak. Ananda, kegiatan pembelajaran kita berikutnya adalah Ananda harus mengerjakan lembar kerja peserta didik agar Ananda lebih mantap dalam memahami struktur dan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Lembar kerja peserta didik sudah Bapak share di grup. Ananda tinggal mengerjakan dan jangan lupa hasil kerjaan Ananda dikirim lewat WA, foto kemudian dikirim. Dari kegiatan pembelajaran yang kita lakukan, kita dapat mengetahui struktur teks laporan hasil observasi, yaitu jangan lupa di struktur laporan hasil observasi ada judul, kemudian pernyataan umum, deskripsi bagian. Mungkin juga di beberapa teks Ananda juga akan menemukan deskripsi manfaat. Atau mungkin ada juga kesimpulan, tapi kedua itu bersifat opsional atau boleh ada, boleh tidak. Nah, di dalam ciri kebahasaan Ananda ketika membuat teks laporan hasil observasi atau mengidentifikasinya, Ananda harus memperhatikan pilihan katanya atau diksinya, kemudian ejaannya, kemudian adalah ketepatan struktur kalimat. Nah, dari pembelajaran itu mudah-mudahan banyak manfaat yang kita dapatkan. Nah Ananda, kita sudah di akhir pembelajaran kita. Bapak harap Ananda bisa memahami dari setiap kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan. Ananda, apa sih manfaat kita mempelajari struktur dan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi? Nah, yang kita dapatkan dari semua pembelajaran tadi adalah, dengan memahami kebahasaan, kita akan semakin cermat dalam penggunaan bahasa Indonesia. Jadi, bahasa yang kita gunakan akan lebih efektif dan mudah dipahami oleh banyak orang. Kemudian, bahasa juga membentuk kepribadian kita sebagai orang Indonesia agar cinta terhadap bahasa Indonesia. Jangan lupa Ananda untuk memperkuat pemahaman Ananda tentang struktur dan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ananda bisa mencari teks laporan hasil observasi di internet, di buku pengetahuan, ataupun di ensiklopedia. Kemudian Ananda berlatih mencari struktur
dan ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Pak harap Ananda tetap semangat dalam belajar, karena meskipun kita masih belajar dalam jarak jauh, Bapak harap semangat Ananda belajar tidak pernah luntur, karena meskipun belajar di rumah, kita harus tetap semangat dalam mencari ilmu. Pak Sudai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.